Tapi di sini nanti kita akan dikritik habis oleh Allah terkait dengan kondisi kita sekarang. Jadi pada tahun ke-8 Hijriah, jadi 8 tahun setelah Rasulullah hijrah nih, jadi sudah hampir 20 tahun Islam datang. Itu Rasulullah diberi Allah kemampuan untuk mengumpulkan pasukan koalisi. Ya. Jadi koalisi itu sebenarnya gini Mas Mario, Nabi Muhammad luar biasa. Ketika di Madinah itu untuk menguatkan jumlah kaum muslimin itu kalau nunggu orang-orang Islam semua masuk Islam itu lama kan? Maka selama di Madinah Rasulullah itu menjalin koalisi Pak Baru. Kan di masa itu di luar kota Madinah itu banyak sekali sebenarnya kabilah-kabilah, suku-suku yang terserak di gurun sana. Dan mereka ini orang-orang yang memang ahli perang gitu. Bani-bani yang memang berdiri sendiri-sendiri. Waktu itu kan memang Jazirah Arab itu kayak tidak bertuan gitu. Tidak ada ya kerajaan besar yang menguasainya, tidak ada. Imperium Romawi tidak mampu menjangkau sampai ke situ. Kalaupun mau, tidak mau gitu, karena tidak ada yang bisa diambil dari situ, dianggap sebagai kawasan miskin untuk apa ditaklukkan. Nah, sehingga banyak sekali kabilah-kabilah yang terserak banyak. Nah, oleh Rasulullah itu diajak bikin perjanjian kabilah-kabilah itu. Perjanjiannya gini, kalau ini sederhana aja, kalau kami diserang, kamu bantu aku, kalau kamu diserang, kami akan bantu kamu. Perjanjian simpel gitu. Tapi luar biasanya, pada saat dilakukan perjanjian itu, banyak dari ketua suku yang kemudian masuk Islam. Nah, ketika ketua sukunya masuk Islam, biasanya mayoritas anak buahnya atau anggota sukunya masuk Islam. Tapi masuk Islamnya mereka ini ya karena ya gitulah. Tapi syahadat mereka Islam. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah mampu mengumpulkan hampir 110.000 pasukan. Jadi pasukan yang menaklukkan kota Mekah itu ada yang ya meskipun beda-beda jumlahnya ya, tapi di atas 100.000 pasukan. Nah, pasukan ini bergerak ke kota Mekah. Nah, mendengar itu ada satu suku di kabilah yang terserah itu yang tidak bekerja sama dengan umat Islam. Ada namanya dari ini suku Baduy ya, Al-Arabiyu. Suku Baduy itu suku yang wis nggak kenal tata krama tapi luar biasa kalau perang. Dari suku Hawazin dan suku Sakif. Suku Hawazin dan suku Sakif ini tidak senang mendengar kehebatan Rasulullah dalam mau mencegat di tengah jalan ya. Tapi karena pasukannya Rasulullah lebih dahulu nyampe Mekah dan waktu itu di Mekah juga tidak terjadi pertumpahan darah apapun, sehingga pasukan Rasulullah masih utuh, baik dari sisi tenaga, peralatan, personil, logistik itu masih utuh, kuat Mas ya. Apalagi penaklukan kota Mekah juga mengakibatkan banyak orang Mekah masuk Islam, termasuk tokohnya yakni Abu Sufyan itu. Nah, pada hari setelah sekitar 10 hari setelah penaklukan kota Mekah ini, Rasulullah mendengar bahwa sebenarnya suku Hawazin dan suku Sakif ini mau mencegat beliau. Oh, Rasulullah malah ya kalau gitu datangnya aja mereka gitu. Dari telik sandi yang didapat ternyata suku Hawazin dan Sakif ini luar biasa kuat juga. Mereka berjumlah 20.000 pasukan. Lengkap mereka, pasukan lengkap dengan segala macam senjatanya. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan pasukan 10.000 dari pasukan asli yang datang dari Madinah itu, plus 2.000 dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. 2.000 dari orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jadi jumlahnya berapa tadi? Jadi yang dikirim Rasulullah dari 100.000 pasukan itu hanya diambil 10.000 dari pasukan itu untuk menghadapi kaum
Hawazin dan Sakif itu. Diambil 10.000 ditambah plus 2.000 orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jadi sekitar 12.000 pasukan. Berapa batalion itu, Pak? 12.000. Berarti berapa batalion itu kira-kira? Satu batalion berapa? Cuma 500 berapa gitu nih. Gitu. Itu berapa batalion itu dikirimkan. Baik infanteri, kavaleri maupun artileri itu. Artileri kan anak panah pakai tombak itu. Yang kavaleri kan pakai yang berkuda dan onta. Yang infanteri itu yang jalan kaki itu. Teman kira-kira jadi pasukan pilih yang mana sih? Infanteri, kavaleri atau artileri? Kalau artileri itu yang harus pandai memanah, menombak dari atas, mengambil posisi-posisi tinggi itu. Yang pasukan panah itu loh, artileri itu kalau zaman dulu. Sama yang pasukan tombak itu loh. Kalau yang pasukan infanteri itu yang bawa pedang, bawa segala macam sambil jalan kaki, yang kuat melakukan. Nah, yang pasukan berkuda ini biasanya untuk pendobrak pertama. Pasukan berkuda ini pasukan kavaleri. Jadi pasukan berkendaraan, tapi jangan kira, wah enak yang berkendaraan, nggak capek. Jangan lupa, pasukan berkendaraan itu yang maju pertama, yang pendobrak apa ini? Iya, paling depan. Jadi dia garis depan dan dia yang harus menunjukkan jalan. Jadi kalau misalnya ada serangan artileri dari depan, panah yang kena duluan ya yang kavaleri. Nah, kalau gitu kira-kira Mas Umar dari Lumajang nilai yang kavaleri apa artileri? Apa infanteri? Kalau yang infanteri memang dia mengambil posisi-posisi sebagai sniper dulu ya. Dulu snipernya ya para apa pemanah-pemanah jitu, para penombak-penombak jitu gitu. Dia mengambilnya itu posisi-posisi tertentu, tapi dia juga sangat rawan karena dia tidak pilih mana. Kalau di masa Rasulullah gitu, pasukan mana? Infanteri, kavaleri atau artileri? Yang ibu-ibu milih mana? Tim dapur, Bu. Tim dapur sambil icip-icip gitu ya. Apa masalahnya? Sama pilih mana masalahnya? Kavaleri apa artileri? Wih, iso mana? Oh, artileri. Pemanah itu ya. Iso ta. Saya gue sentip. Nah, pada saat itu kemudian dikirim, bertemulah di Lembah Hunain. Pasukan ini bertemu di Lembah Hunain. Tetapi, nah ini pelajarannya. Di sini disebut laqad nasarakumullahu fi, diingatkan umat Islam ini. Laqad nasarakumullahu fi mawaqini katsirati wa yauma Hunain. Allah telah menolong, ingat tuh, Allah telah menolong kamu pada saat perang Hunain. Ketika itu dalam beberapa medan perperangan sudah kamu ditolong, tapi dalam perang Hunain ini lebih spesifik. Apa spesifiknya? Gini. Dalam perang Hunain jumlah pasukan musuh meskipun 20.000, tapi jumlah pasukan muslim 12.000. Pasukan hebat tuh. Dipimpin sama Ali bin Abi Thalib tuh. Nah, karena jumlahnya banyak, meliti. Orang pasukan beriman ini meliti, membanggakan jumlahnya. Makanya di sini disebut jabatum kasrotukum. Ketika saat itu kamu kagum dengan jumlah kalian. Jadi karena merasa jumlahnya sudah banyak, doanya kurang, waspadaannya juga kurang. Sehingga dia ketika diterangkan tentang strateginya nanti begini, nggak terlalu dengerin, nah sudah pasti menanglah kita. Doanya kurang, waspadanya kurang, ya namanya udah. Nah pada saat itu benar, begitu masuk ke medan pertempuran, itu ternyata umat Islam itu terjebak dalam sebuah ceruk sempit di lembah itu. Nah, jadi dia mulai menyiapkan pasukannya, kemudian pertempuran saat itu pasukan bergerak menuju lembah daerah namanya Hawazin itu. Lalu pemimpin Hawazin ini namanya Malik bin Auf An-Nasri. Nah, misalnya sampean ada orang namanya Malik bin Auf An-Nasri gitu, kira-kira bayangan sampean gimana? Orangnya musyrik atau orang Islam? Sekarang loh misalnya, ada Syekh Malik bin Musri An-Nasri. Kira-kira bayangan sama seorang syekh benar ya? Ini tuh pemimpin suku Hawazin. Orang musyrik yang dulu memerangi Rasulullah
Allah. Jadi jangan terpesona oleh nama, misalnya ini siapa ini namanya? Dari Syekh dari Lumajang ini. Al Umar Al apa? Al-Faruq. Jadi namanya itu Malik bin Auf An-Nasri. Menyergap pasukan Rasulullah di lembah yang sempit bernama Lembah Hunain itu. Nah, kaum Badui ini menyerang dari ketinggian, dari pakai artileri, pasukan artilerinya menyerang dari ketinggian. Karena memang lembah itu sudah mereka tahu tipologinya, konturnya, daerah geografisnya apa. Sementara pasukan Muslim kan baru melewati itu. Jadi ketika memasuki Ceruk Sempit itu, pasukan artileri dari atas tuh, yang itu dipimpin oleh Malik bin Auf menyerang. Hancur, bus dengan anak panah, dengan tombak, kacau umat Islam. Makanya di sini disebut kacau. Ternyata jumlah itu falam tughni ankum syai'an. Ternyata jumlah yang banyak zaman itu tidak memberi manfaat apapun kepada kalian, kata Allah. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan kemudian kamu merasa sempit bumimu. Kamu kacau balau, lari tunggang langgang. 12.000 pasukan lari semua. Rasulullah itu waktu itu kemudian dijaga oleh Abbas, Ibnu Abbas sama Abi Thalib. Jaga itu. Karena apa? Karena memang waktu itu sudah lari tunggang langgang. Rasulullah hampir terbunuh loh itu. Hampir terbunuh. Nah, kemudian dalam pada itu Rasulullah kemudian diberi wahyu Allah untuk mengambil segenggam apa ini? Segenggam inilah apa? Tanah kayak debu pasir gitu. Lalu meniup. Kalahlah kalian dan menanglah pasukannya Allah. Disuruh Allah, beri perintah Allah begitu. Maka kemudian Ibnu Abbas, Abbas sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kemudian mengatur pasukan agar memanggil kembali. Kemudian teriakan waktu itu yang terkenal dengan suaranya paling keras itu Abbas. Abbas itu terkenal dengan suaranya yang lantang. Waktu itu orang sudah lari tunggang langgang semua. Lalu Abbas memanggil dengan suaranya yang lantang itu, dia naik ke atas kuda, kudanya naik di atas batu, dia teriak lantang. Wahai Ansar, wahai Regus Samurah, wahai masyarakat surah Al-Baqarah, gitu dia manggilnya itu. Jadi panggilan terhadap orang-orang beriman dengan panggilan itu. Wahai Ansar, wahai Ansarullah, orang-orang penolong agama Allah. Wahai Regus Samurah, para masyarakat surah Al-Baqarah, kembalilah, tolonglah agama Allah. Oh, teriakan itu menggema, memantul di antara bukit-bukit itu. Akhirnya pasukan Muslim yang mana lari tadi tersentak. Loh, nah, akhirnya mulai sedikit demi sedikit kembali ke medan pertempuran. Dan ditata oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian baru bertempur. Tapi bertempurnya pun di sini disebutkan meskipun saat itu bima robuhat rahubat tsumma walaitu mudbirin, setelah tunggang langgang itu tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan dalam jiwa Nabi dan orang-orang beriman tadi. Panggilan tadi kemudian menyeru orang-orang beriman untuk balik lagi. Nah, ini makanya dalam dakwah itu kadang kita gitu, Mas Dres. Orang-orang dulu-dulu SPMA yang sudah kendor-kendor itu anggap saja mereka yang sudah awal itu mutubirin tadi. Maka sampean perlu jadi Ibnu Abbas yang teriak untuk memanggil mereka kembali, Mas Aryan. Ya bisa jadi dengan teriakan itu kemudian balik toh. Termasuk Mas Daryono yang dulu namanya Mokhtar. Iya Mas Daryono. Kan sudah berapa tahun kemudian saya jemput lagi tuh Mas Daryono. Waktu itu sudah nggak kontak dengan pondok sudah berapa tahun? Waktu itu kemudian saya datang lagi itu. Ada 10 lebih ya? Udah 10 tahun waktu itu. Kemudian saya diperintahkan untuk dakwah alam tahun 2009 ya, 2010 itu. Nah, kemudian alhamdulillah nyambung lagi. Dulu nggak ada cabang Boyolali itu. Nggak ada. Nah, padahal Mas Daryono itu pernah mondok di sana, tapi karena lama sekali. Nggak tahu saya dapat alamat dari sana itu. Waktu itu saya sama Mas Yasin. Mana Mas Yasin? Ini pas malam-malam nih, kalau sampai buatan sahur nih, Bu. Itu keliling nih, Bu.
Nyampe di tempatnya Mas Daryono itu sekitar jam 2 jam 3 malam itu. Nah, pada saat itu saya masuk karena nggak ketemu rumahnya. Waktu itu nama yang diberikan kan, eh, eh, sama dikenalnya di sana Muhtar apa Daryono? Daryono? Enggak, yang dikenalnya di sini itu. Pokoknya nama yang diberikan ke saya sama nama yang dikenal di kampung itu beda itu. Sehingga nggak ketemu-ketemu. Setelah itu saya sholat subuh, karena sudah nggak sempat sahur, dikasih orang sahur saya satu pincuk orang apa nasi gitu. Mas, ini mas, dikasih, saya kan nggak ada sahur, memang desa blusuk gitu. Dan nggak ada orang jualan. Waktu itu masih Ramadan. Ramadan. Memang sengaja untuk jemput gitu itu orang-orang yang mutebirin itu. Ya, iya betul ya. Saya 30 hari itu Mas, keliling mulai dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa Barat sampai Jawa Timur. Keliling saya. 30 hari full. Siang malam. Seluruh rumah santri SPM saya datangin. Seluruh rumah, bukan kok seluruh cabang loh ya. Seluruh rumah saat itu. Masih ingat Mas Lele? Keliling ya? Iya Mas. Semua. Pokoknya saya itu seluruh rumah saya datangi itu. Nah, termasuk rumah orang-orang yang sudah lama sudah pergi jauh. Masuk yang orang-orang Majalengka itu loh. Majalengka, orang-orang kayak Balannya Yas siapa? Yang orang-orang Jawa Barat dulu Sunda itu loh. Siapa itu? Husen. Yang perempuan itu siapa itu? Mbak Tati siapa? Siapa itu? Saya datang semua. Nah, begitu Mas Arana itu datang kemudian di masjid gini, saya akhirnya sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian ngobrol-ngobrol. Yang cari namanya ini, nggak ada yang tahu. Pokoknya namanya beda. Setelah itu kemudian saya itu ternyata ini lewat dari depan, dari barisan depan itu lewat. Loh, kok kenal sih? Loh, lah, awakmu loh. Loh, niki namanya niki jadi beda sama yang dikenalkan sama saya itu. Orang ini akhirnya. Oh, Sontoloyo. Jadi datang akhirnya ketemu, nangis ya, kemudian saya diajak ke rumahnya. Nah, panggilan di Perang Hunain itu dulu, memanggil lagi kembali wahai Ansor, wahai Regu Samura, wahai masyarakat surah Al-Baqarah, dipanggil, akhirnya terpanggil untuk kemudian kembali ke barisan. Nah, di situ Allah juga kemudian menguatkan dengan ini. Tsumma anzala sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin. Kemudian yang tidak kalah penting, wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah kemudian juga menurunkan pasukan berupa malaikat. Pasukan yang kamu tidak lihat. Makanya nanti di ayat yang kemarin disebutkan di surat Al-Anfal juga, ketika kamu akan memukul, mereka sudah tumbang. Ketika kamu akan mengayunkan pedang, leher mereka sudah putus. Karena sesungguhnya yang memenggal itu adalah para malaikat. Nggak ada tahu, meskipun saat itu ada yang melihat ada pasukan berkuda putih gitu, berkelebatan ke sana kemari dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti manusia. Dan kemudian akhirnya pasukannya si Hawazin dan Saqif ini tunggang langgang, lari. Dan saat itu luar biasa, kemenangan besar kaum muslimin. Ada satu hadis yang menceritakan gini, waktu Rasulullah dikasih tahu bahwa akan ada suku Hawazin dan Saqif yang akan menyerang beliau, beliau tuh tersenyum malah justru. Belum perang ini. Karena Rasulullah diberitahu bahwa akan ada rampasan perang besar. Beliau mengatakan begini, insya Allah besok kita akan dapat rampasan perang besar. Dan betul memang, akhirnya Rasulullah mendapatkan ghanimah yang luar biasa besar, 6.000 tawanan perang. Lalu dapat 20.000 ekor unta dari saat itu. Jadi besar-besaran. Kemudian 4.000 uqiyah perak. Nah, beberapa pasuk ini ketika mendapatkan peperangan ini wa'adzaballadzina kafaru, dan kemudian mengazab orang-orang kafir karena kemudian ternyata orang-orang kafir juga lari tunggang. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan orang-orang kafir pun hancur lebur. Jadi rampasan perang yang didapat oleh Rasulullah saat itu 6.000 tawanan perang, baik perempuan, anak-anak maupun yang laki-laki, 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, dan sekitar 4.000 wakih perak atau ukiyah perak itu. Jadi
itu perak ya, dari dia bukan dirham tapi bukan dinar tapi dirham. Nah, di situ kemudian ada cerita lagi. Waktu itu Rasulullah membagi harta rampasan perang itu tidak sama. Tidak sama. Jadi sahabat Ansor, sahabat Muhajirin Ansor yang ikut perang berangkat dari mana? Madinah, itu tidak mendapatkan sama banyak dengan pasukan yang ikut perang 2000 yang dari Mekah tadi. Rasulullah memberikan lebih banyak kepada yang 2000 tadi. Yang dari Mekah yang baru masuk Islam tadi. Wah, ini sahabat yang ini protes, Mas. Yang siapa yang 10.000 ini. Gimana Rasulullah itu? Bahkan saat itu ada sampai kalimat muncul gini. Hei Muhammad, kamu jadi orang yang adil. Sampai begitu. Karena lebih banyak memberikan kepada yang 2000 ini. Padahal itu strategi Rasulullah. Kenapa? Karena yang 2000 orang ini baru mu'alaf. Mu'alaf, tapi yang isu dikembangkan apa coba? Oh, Muhammad memberikan ke 2000 orang, itu kan kerabat-kerabatnya yang di Mekah itu. Itu kan dasar, ya gitu, dalam pasukannya Rasulullah. Ketidakpuasan itu muncul. Lalu kemudian Rasulullah dengan bijaksana tetap lalu dikumpulkanlah sahabat Ansor, sahabat dari Madinah ini. Disampaikan kepada beliau, mereka semua begini. Sampaikan, aku tahu kalian banyak protes, tapi izinkan aku menjelaskan begini. Pertama, kenapa aku memberi mereka banyak? Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Aku ingin menaklukkan hati mereka dengan pembagian harta yang lebih ini. Itu, supaya mereka lebih mantap masuknya ke dalam Islam. Yang kedua, mereka pulang dengan membawa harta. Tapi kamu pulang dengan membawa aku. Tidakkah kamu rela dengan membawa aku yang lebih mulia daripada harta? Nangis semua sahabat yang 10.000 tadi. Mereka bergetar merasa bahwa oh ternyata begitu mulianya Rasulullah. Nah, kecintaan mereka kemudian muncul kembali. Yang sempat terganggu oleh apa? Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari sini dulu, itu adalah pertama, jangan membanggakan jumlah. Dasar mentang-mentang mayoritas, kemudian seolah-olah udah pasti hebat, pasti. Enggak. Perang Hunain memberi kita pelajaran, ternyata jumlah tidak menentukan kejayaan. Sebaliknya di Perang Badar kita cuma 313, pasukan musuh 13.000, tapi menang pasukan Muslim. Kenapa? Saat itu doanya kuat, wirohnya benar-benar bukan karena jumlah, bukan karena harta rampasan perang, benar-benar karena ingin mendapatkan syahid. Oh, itu memberi gambaran bagaimana perang Badar dan perang Hunain, termasuk perang Uhud, ketika umat Islam sebenarnya sudah menang, tapi karena persoalan tergesa ingin dapat harta rampasan perang, lagi-lagi karena harta, kalah dalam perang Uhud. Jadi sesungguhnya umat Islam ini sering kalah karena apa? Karena apa? Karena apa? Apakah karena jumlahnya sedikit? Apakah karena miskin? Enggak. Karena kaya. Justru karena itu tadi. Justru karena ketika banyak harta, ketika banyak jumlah. Makanya Rasulullah bersabda itu. Yang aku khawatirkan kalian nanti di akhir zaman tentang umatku bukanlah kemiskinan, tapi justru ketika melimpahnya harta, lalu kamu berburu sebagaimana umat-umat Nabi berburu harta dunia sampai melalaikan kamu dari aslinya agama. Itu sudah diprediksi Pak Abdul. Dan terjadi benar. Nah, sampai kemudian apakah ya Rasul saat itu, kemudian ada satu hadis lagi. Yang aku khawatirkan dari kamu nanti adalah kamu akan menjadi bancaan buat orang-orang kafir. Sebagaimana serigala membawa bancaan para domba. Ya Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Oh enggak, jumlah kamu banyak. Tapi kamu seperti buih di atas lautan yang tidak ada isi. Seperti banyak tapi tidak ada isi. Karena kamu terjangkit penyakit wahan. Apa ya Rasulullah penyakit wahan? Penyakit takut mati dan cinta dunia. Ternyata virus wahan itu begitu ganas menggerogoti sendi-sendi iman dan ghirah. Nah, itu juga yang menggerogoti ini.
Sehingga dalam perang Hunain ini kita diajarkan untuk tidak sombong dan membanggakan. Ajabatkum kathratukum, jumlah kita banyak. Enggak. Dulu Pak Bahrul, ketika tahun 80-an, jumlah umat Islam masih sekitar 95%. Sekarang sekitar cuma 80-85. Karena zona aman dan zona nyaman yang mari kita bahas itu sudah nyaman dengan kita nggak akan, akhirnya nggak ada hari ini keinginan untuk berdakwah, nggak ada keinginan untuk ekspansi karena merasa sudah banyak. Padahal orang ya kalau sudah ada di puncak jumlah banyak itu kalau nggak waspada nggak ada lagi kecuali turun kan. Kalau sudah di puncak nggak ada lagi kan kecuali turun. Maka mempertahankan itu yang sulit. Karena itu perang Hunain ini memberi kita pelajaran banyak ya. Waktu itu sebelum peperangan Pak, itu orang pimpinan pasukannya Hawazin itu menantang, ayo duel satu-satu dulu. Siapa pimpinan kamu? Keluarkan, pendekar yang paling hebat keluarkan. Kita duel. Nah, akhirnya yang keluar Ali bin Abi Thalib, dan memang Ali bin Abi Thalib ini terkenal sebagai pendekarnya pasukan Muslim, menang sekali gebrak menggal leher mereka. Nah, kemudian perang hebat itu. Ya, itu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, ada yang mau disampaikan? Sudah ditanyakan, silakan. Terkait pelajaran dari surat At-Taubah ayat 25 dan 26. Perang-perang saat ini nggih. Saat ini perang mempertahankan, kalau di Indonesia dulu ya ketika Pangeran Diponegoro, Panglima Sudirman itu mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah, itu perang itu sama. Karena itu perangnya kan perang bukan hanya sekedar mempertahankan tanah air ya. Waktu itu kan perangnya memang perang melawan Belanda. Yang memang terang-terang itu membawa 3 misi kan. Ya, sekarang dalam buku sejarah itu dihilangkan, padahal dulu jelas tertulis itu. Belanda itu datang dengan 3 misi. Misi pertama adalah gold, yakni nyari kekayaan, nyari emas, dan nyari rempah-rempah dan lain sebagainya itu. Yang kedua adalah misi glory. Glory itu misi kejayaan karena Ratu Belanda ingin mengembangkan wilayah. Yang ketiga misi gospel. Apa gospel itu? Misi menyampaikan, mendakwakan ajaran Kristennya. Jadi agama Kristen di sini itu memang yang membawa ya para penjajah Belanda dan Inggris, Portugis saat itu. Dan memang waktu itu perang yang dikobarkan oleh para ulama di Nusantara itu perang sabil, jihad fisabilillah, memerangi mereka. Waktu itu kan awalnya Belanda melalui VOC kan diterima dengan baik karena misinya misi dagang, misi damai, diterima dengan baik dengan orang sini. Tapi begitu mereka sudah mulai merusak akidah, mereka mulai menyebarkan agama mereka, kemudian mulai menzolimi, nah maka Hubul Waton ini, cinta tanah air dan juga kemudian cinta agama ini yang menggerakkan itu. Waktu itu niku. Tapi kalau di zaman sekarang ya negeri-negeri yang dijajah niku. Ada di India itu ada Kashmir yang dijajah sama India. Sekarang Palestina yang dijajah sama Israel. Atau di Suriah sana entah mana yang benar itu. Mereka berantem ya seperti itu. Di beberapa negara yang dijajah oleh Perancis, Inggris, Amerika, dan seterusnya. Nggak ini perang. Tapi yang gue tembak, nggak bom, nggak artileri, segala macam. Makanya tadi saya tanya itu, teman kalau jadi pasukan gitu kira-kira pakai, kan kita nggak tahu. Ya kan, kalau sampean ingin damai, maka tetap bersiaplah untuk perang. Bersiap. Makanya setiap negara itu kan punya Komcat ya kan, punya komando cadangan selalu. Mereka juga punya program wamil wajib militer. Amerika, Korea, Jepang itu punya wamil itu. Jadi seluruh penduduk itu harus punya keahlian militer. Karena sewaktu-waktu kalau perang pasukan yang reguler habis, ya rakyat ini harus mampu.
Jadi pertahanan rakyat semesta itu harus digerakkan. Makanya dulu ada konsep Siskamhan Rata itu kan, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu, karena semua orang kayak Mas Daryono gitu harus dilatih perang. Dulu masa Rasulullah itu ya begitu, hampir semua orang itu adalah pasukan. Ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal afiyah. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa badal hasdina min jannati. Rabbana amana faktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Allahumma qasana qul munafiqina wa munafiqina wa musyrikina. Allahumma al-fansana qul jalin tabiyatu bi min yad syaitan wa barakatuh. Allahumma ta'ala wa bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tadil qadil amtar wa tadil. Allahumma afriq lana sabra sabbi dimana al-fansana qul kafirin Allahumma fatir sana. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa badarika syaqa wa sul qudwa syamatatul a'dam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.